Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan video presentasi ini. Perkenalkan nama saya Cynthia Felisa dengan NIM 2504-2014 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosial yang dibimbing oleh dosen Ibu Yulia Hanosalina, SIP, MAP. Adapun materi yang saya akan sampaikan meliputi peranan teori sosial serta perkembangan teori sosial mulai dari klasik, modern hingga kontemporer. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu hidup dalam hubungan sosial, yakni di keluarga, sekolah, kampus, organisasi, hingga masyarakat luas. Hubungan-hubungan ini membentuk pola perilaku, nilai, norma, dan juga budaya. Untuk memahami semua itu secara ilmiah dibutuhkan yang namanya teori sosial. Teori sosial bukan sekadar kumpulan pendapat, tetapi kerangka berpikir yang membantu kita menjelaskan mengapa masyarakat bertindak seperti itu, bagaimana perubahan sosial terjadi, dan apa dampaknya bagi kehidupan manusia. Teori sosial berkembang seiring perkembangan zaman. Secara garis besar, perkembangannya dibagi menjadi 3, yakni teori sosial klasik, teori sosial modern, dan juga teori sosial kontemporer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan teori sosial dalam kehidupan masyarakat. Teori sosial memiliki peranan penting baik dalam dunia akademisi maupun dalam kehidupan nyata. Peranannya diantara lain yang pertama adalah membantu memahami realitas sosial. Teori sosial membantu manusia memahami fenomena sosial seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, ketimpangan ekonomi, hingga perubahan gaya hidup. Contohnya, kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai nasib buruk, tetapi sebagai akibat dari struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan juga sistem ekonomi. Lalu yang kedua menjadi alat analisis masalah sosial. Dengan teori sosial, masalah sosial bisa dianalisis secara ilmiah dan logis, bukan hanya berdasarkan opini semata. Misalnya konflik antar kelompok bisa dianalisis dari faktor ekonomi, politik, identitas, dan juga ketimpangan sosial. Lalu yang ketiga adalah dasar perumusan kebijakan publik. Teori sosial sering digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan. Kebijakan yang baik biasanya lahir dari pemahaman sosial yang kuat. Lalu yang keempat ada mendorong perubahan sosial. Teori sosial tidak hanya menjelaskan masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan. Nomor 5, membentuk cara berpikir kritis. Teori sosial melatih manusia berpikir kritis, tidak mudah menerima realita begitu saja, dan berani mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan teori sosial. 1. Teori sosial klasik. Teori sosial klasik ini lahir pada abad ke-19, saat terjadi perubahan besar akibat revolusi industri, urbanisasi, dan juga modernisasi Eropa. Fokus utama teori klasik adalah memahami tatanan sosial dan perubahan masyarakat dari tradisional menuju masyarakat modern. Tokoh-tokohnya antara lain yang pertama adalah Auguste Comte. Ia melihat masyarakat sebagai sistem yang harus dipelajari secara ilmiah, seperti ilmu alam. Masyarakat dianggap tunduk pada hukum sosial tertentu. Lalu yang kedua adalah Emile Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat adalah sistem yang diikat oleh norma dan nilai sosial, dan menjelaskan ketertiban sosial terjadi karena adanya solidaritas sosial. Lalu ada Karl Marx melihat masyarakat dari sudut konflik, terutama konflik kelas antara buruh dan juga pemilik modal. Ia melihat perubahan sosial lahir dari pertentangan ekonomi. Lalu yang keempat ada Max Weber, menekankan bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh makna, nilai, dan tujuan, bukan hanya faktor ekonomi. Lalu selanjutnya kita akan membahas ciri utama teori klasik. Yang pertama, fokusnya itu ada pada keteraturan sosial. Lalu yang kedua menjelaskan struktur masyarakat, dan yang ketiga menekankan hukum-hukum sosial. Lalu yang keempat, yang terakhir, masyarakat dipandang sebagai sistem yang relatif stabil. Lalu yang kedua adalah teori sosial modern. Teori sosial modern berkembang pada abad ke-20 ketika masyarakat semakin kompleks akibat globalisasi, perkembangan teknologi, kapitalisme, dan demokrasi modern. Teori ini tidak hanya melihat keteraturan, tetapi juga dinamika sosial, perubahan, dan konflik kepentingan.
Fokus teori modern terlihat pada struktur sosial dan institusi, yang kedua peran negara dan kekuasaan, dan yang ketiga sistem ekonomi dan kapitalisme. Lalu ada hubungan individu dan juga masyarakat. Teori modern ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terus berubah, tidak statis atau tidak tetap. Masyarakat tidak lagi dipahami sebagai suatu kesatuan yang harmonis, tetapi penuh perbedaan kepentingan, ideologi, dan juga kekuasaan. Ciri utama teori modern ini ada rasionalitas dan sistem sosial, lalu ada analitis institusi sosial, dan yang ketiga perhatian pada pembangunan dan modernisasi. Lalu yang keempat, perubahan sosial sebagai proses yang berkelanjutan. Lalu kita akan masuk pada teori sosial yang terakhir, yaitu teori sosial kontemporer. Teori sosial kontemporer berkembang di akhir abad ke-20 hingga sekarang. Seiring munculnya globalisasi, internet, media sosial, krisis identitas, dan dunia digital, fokusnya bukan hanya struktur besar, tetapi juga identitas, budaya, bahasa, kekuasaan simbolik, dan realitas virtual. Tokoh pentingnya antara lain adalah Mikhail Foucault yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya ada di negara, tetapi juga dalam bahasa, pengetahuan, pendidikan, dan institusi sosial. Lalu ada Anthony Giddens menggambarkan masyarakat modern sebagai masyarakat reflektif di mana manusia terus mengevaluasi hidupnya karena perubahan yang terus-menerus. Yang ketiga ada Ulrich Beck mengembangkan konsep masyarakat risiko, yaitu masyarakat yang hidup dalam krisis global seperti pandemi, krisis iklim, dan bencana teknologi. Ciri utamanya yang pertama adalah fokusnya ada pada identitas dan juga budaya, lalu yang kedua perhatiannya tertuju pada media dan juga teknologi, dan yang ketiga ada analisisnya mengenai globalisasi yang terjadi pada saat ini, dan yang keempat yaitu kekuasaan simbolik dan wacana. Sebagai penutup atau sebagai pengakhiran acara, saya akan menyampaikan atau menyimpulkan mengenai peranan sosial dan juga perkembangan teori sosial. Kesimpulannya, teori sosial memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami masyarakat secara ilmiah. Perkembangan ini dari klasik, modern hingga kontemporer menunjukkan masyarakat tidak pernah diam, tetapi selalu berubah mengikuti perubahan zaman. Jika teori klasik fokus pada keteraturan sosial, teori modern melihat perubahan dan sistem. Maka teori kontemporer menyoroti identitas, budaya, teknologi, dan globalisasi. Dengan memahami teori sosial, manusia tidak hanya menjadi penonton perubahan sosial, tetapi mampu menjadi subjek yang sadar, kritis, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Sekian pemaparan dari materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.